berkurang. Terus dalam kondisi yang kondusif, per hari ini pasien yang ditangani di Kota Kendari dalam hal ini pasien positif berjumlah 5 orang. Ini tentu capaian yang perlu sama-sama kita pertahankan, kita jaga, bahkan kita berharap jumlah ini terus berkurang sehingga saatnya nanti kita bisa mencapai situasi zero pasien. Zero pasien ini bukan berarti bahwa kita terbebas dari COVID-19, tapi paling tidak kita sudah menemukan pola, sudah menemukan konsep penanganan yang setidaknya efektif untuk di wilayah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari yang saya cintai, pada sore hari ini kami akan mengumumkan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan di level pemerintah Kota Kendari. Beberapa diantaranya penegasan. Yang pertama, kami akan menegaskan bahwa untuk rumah ibadah, kemudian objek-objek usaha atau para pengusaha kita, kami sudah persilakan untuk mulai. Hampir semua dunia usaha
sehingga tahu bagaimana rasanya menggunakan gelang ini. Jumlah ini terus berkurang. Dari potensi penularan, ini arahannya kita ambil. Tentu situasi ini juga berakibat bagi kita dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, mulai saat ini kita mulai mempersiapkan diri, bahkan mungkin mulai melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menjaga keseimbangan antara tetap menjaga diri kita masing-masing dari potensi penularan, ya, dengan berbagai cara seperti kami sudah sebutkan tadi, dengan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari berkumpul dalam jumlah yang banyak, ya, kemudian tetap terus rajin bercuci tangan dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan kemudian mencari pola-pola atau konsep-konsep baru dalam menjalankan usaha kita. Artinya dengan mungkin memanfaatkan teknologi, gitu ya, kemudian dengan menata kembali konsep usaha yang selama ini kita jalankan sehingga bisa beradaptasi dengan situasi penanganan COVID. Namun kita sudah mulai bisa kembali menghasilkan atau kemudian bisa kembali menghidupkan usaha kita dengan tetap memperhatikan prosedur atau protokol penanganan COVID-19 yang sudah kami sebutkan tadi. Inilah penegasan-penegasan yang ingin kami sampaikan sehingga tidak perlu ada pemikiran untuk membenturkan satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Tidak perlu membuat kebijakan yang berhadapan-hadapan, misalnya terkait dengan rumah ibadah, kemudian dengan aktifnya kita begitu, kemudian dengan aktivitas ekonomi dan sebagainya. Mari kita cari jalan tengah, kita cari cara bagaimana kedua-duanya atau berbagai kepentingan tersebut kita bisa akomodir secara bersamaan walaupun tidak sempurna, walaupun mungkin ada satu dua yang harus kita sesuaikan, namun ini upaya kita karena tidak mungkin kita hanya berpangku tangan, tidak mungkin kita hanya berdiam diri membiarkan kondisi ini terus terjadi, tetapi mari sama-sama kita mencari solusi, membuat formula yang paling tepat, karena saya kira saat ini tidak ada satu pihak pun yang berani mengklaim yang paling memahami dan paling mengerti bagaimana cara menjalani hidup dalam situasi new normal ini. Karena situasi ini tidak pernah kita hadapi, situasi ini tidak pernah kita alami sebelumnya, sehingga kita dituntut untuk kreatif seluruhnya, untuk kemudian menelurkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang berat ini. Saya kira itu penegasannya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, alhamdulillah sistem untuk pengawasan di lingkup pemerintah Kota Kendari terkait dengan ASN ini sudah kita lakukan, dan mulai Senin depan ya, ini kita sudah berlakukan penggunaan gelang identitas untuk ASN yang bekerja dari kantor. Jadi ini akan sudah kita wajibkan kepada seluruh ASN untuk menggunakan gelang ini. Saya sendiri juga sudah pakai, Bu Sekda juga mungkin sudah mulai mau pakai gitu ya, Kepala BKPSDM juga sudah gunakan, dan kita sudah mulai. Ini nanti menjadi alat untuk pengendali dalam arti aktivitas ya, mengatur aktivitas ASN sekaligus aplikasi untuk mendata dan merekap aktivitas kehadiran dan aktivitas yang lainnya oleh ASN kita di lingkup pemerintah Kota Kendari. Karena ada dua kebijakan yang kita ambil. Yang pertama, untuk ASN yang bekerja dari rumah, kita sudah menyiapkan aplikasi juga dan menggunakan gelang berbeda warna orange kalau yang bekerja dari rumah. Kemudian yang bekerja di kantor menggunakan gelang berwarna hijau. Ya, kami ingatkan untuk ASN yang bekerja dari rumah, itu ketentuannya pertama, ASN yang berusia di atas 50 tahun. Atau walaupun berusia di bawah 50 tahun tapi ada penyakit komorbid yang harus dihindarkan dari potensi penularan, seperti misalnya ada penyakit jantung, kemudian ginjal, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, sehingga nanti kita izinkan untuk kemudian bekerja dari rumah, namun tetap dengan
konsep dan model evaluasi yang sudah ditetapkan. Nanti akan ada penjelasan dari masing-masing OPD untuk menerapkan hal ini. Begitu juga seterusnya, nanti kita berharap ya, jadi kalau ada pertanyaan sampai kapan gelang kendali ini digunakan, sampai kita berhasil mencapai situasi zero pasien. Ya, jadi kalau nanti saatnya ketika pasien di Kota Kendari ini sudah kita nyatakan zero, kemudian masa adaptasinya berlalu 14 hari, setelah itu kita nyatakan gelang ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi sampai kemudian masih ada pasien di Kota Kendari yang nyatakan positif, berarti kita masih tetap harus menggunakan gelang ini. Dan kita bersama-sama ya, seluruh ASN, saya juga menggunakan, sehingga tahu bagaimana rasanya menggunakan gelang ini. Ya, jadi saya tidak hanya meminta para ASN menggunakan, tapi saya juga ikut merasakan bagaimana menggunakan gelang ini. Dan tadi sudah saya gunakan berwudu ini, dan ternyata tidak terpengaruh ya, air tidak. Jadi tidak usah khawatir, pakai mandi, pakai beraktivitas pun kan tidak mengganggu. Ya, hanya memang mungkin kurang nyaman kalau tidak terbiasa. Nah, anggap saja ini aksesoris ya. Jadi seperti itu bagi seluruh ASN, ini arahannya. Jadi mulai Senin sudah wajib semuanya menggunakan, dan kehadiran serta aktivitas kerja itu menggunakan barcode yang ada di gelang masing-masing. Jadi ini sudah diatur, sudah dibuat aplikasinya. Bagi yang belum paham nanti akan dijelaskan di petugas di OPD masing-masing yang sudah diberikan sosialisasi sebelumnya. Saya kira itu. Selanjutnya seperti biasa saya serahkan kepada Pak Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara kita untuk menyampaikan info terkini terkait dengan penanganan pasien COVID-19 kita. Silakan Pak Dokter. Yang diciptakan ini adalah situasi tangguh mandiri, bukan tangguh tapi tergantung. Jadi bukan tangguh namanya kalau kita masih menggantungkan diri kepada pemerintah. Jadi situasi new normal yang kita maksud itu adalah situasi di mana subsidi dan seterusnya, kalau angkanya